Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan saya Ibu Nisa dan Bu Rohai dalam pembahasan materi pembelajaran OTK Sarana dan Prasarana. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang pengadaan sarana dan prasarana, di mana sebelumnya kalian sudah mempelajari materi di pertemuan pertama, yaitu tentang perencanaan kebutuhan SAPRAS. Nah, setelah kalian mempelajari tentang perencanaan kebutuhan SAPRAS, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, kita akan bahas apa saja sih materi-materi yang ada di pembahasan tentang pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, kita akan bahas pengertian pengadaan terlebih dahulu. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa sih itu pengadaan? Pengadaan merupakan suatu kegiatan menyediakan barang atau jasa untuk pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Nah, biasanya kalau misalnya seorang karyawan atau staf atau manajer pada saat mereka setelah melakukan suatu perencanaan kebutuhan SAPRAS, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengadaan. Nah, di mana pengadaan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan oleh kantor atau perusahaan tersebut. Itu yang dimaksud dengan pengadaan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, di mana jenis-jenis kegiatan SAPRAS ini dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama ada pembelian. Nah, untuk melakukan suatu pengadaan SAPRAS ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama dengan cara pembelian. Nah, pembelian di sini maksudnya adalah cara umum yang biasa dilakukan oleh kantor. Jadi dengan membeli barang kebutuhan sarana prasarana dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Artinya membeli secara langsung barang SAPRAS yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang dimaksud dengan cara pembelian. Lalu yang kedua dengan cara penukaran. Maksud daripada penukaran di sini adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan menukarkan barang yang dimiliki oleh kantor dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. Jadi maksudnya di sini adalah sarana dan prasarana yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi kantor itu ditukarkan dengan barang milik kantor lain gitu yang memang masih bisa digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengadaan bisa juga dengan penerimaan hibah. Nah, penerimaan hibah di sini maksudnya adalah dengan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Nah, biasanya kalau penerimaan hibah ini bisa berasal dari pemerintah pusat maupun daerah maupun pihak swasta. Selanjutnya yang keempat dengan cara rekondisi atau perbaikan. Nah, kalau rekondisi atau perbaikan di sini maksudnya adalah apabila ada sarana dan prasarana kantor yang telah mengalami kerusakan, maka cara pengadaannya dengan melakukan perbaikan atau rekondisi, memperbaiki sarana prasarana yang rusak dan bisa digunakan kembali sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya jenis kegiatan pengadaan SAPRAS itu bisa juga dilakukan dengan cara produksi sendiri. Maksud daripada produksi sendiri di sini adalah cara pemenuhan kebutuhan kantor melalui pembuatan sendiri yang dilakukan oleh karyawan kantor yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah di mana ada
barang-barang yang memang dibutuhkan oleh kantor, mereka membuat sendiri barang tersebut. Siapa yang membuat? Ya biasanya para karyawan itu sendiri. Nah, kegiatan produksi sendiri ini biasanya bisa melatih kreativitas atau bisa melatih juga jiwa kewirausahaan para karyawan. Nah, selanjutnya dengan cara penyewaan. Maksud dari cara penyewaan di sini adalah dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan kantor, dan kantor tersebut dengan cara membayarnya berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Dan yang ketujuh ada dengan cara pendaur ulangan. Nah, kalau pendaur ulangan di sini maksudnya adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan kembali untuk kepentingan kantor. Artinya barang-barang yang ada di kantor atau barang-barang bekas, barang-barang yang sudah tidak dipergunakan itu bisa didaur ulang kembali menjadi barang yang memang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan kantor tersebut. Nah, yang terakhir dengan melakukan peminjaman. Nah, kalau untuk peminjaman ini hampir sama dengan poin di penyewaan, di mana cara pemenuhan kebutuhan saprasnya dengan cara memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan kantor secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam. Kalau bedanya sih kalau penyewaan itu dengan cara membayar ya, tapi kalau meminjam itu secara sukarela, berarti tidak ada istilahnya pembayaran ya, karena di sini hanya sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam antara pihak perusahaan dengan pihak lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pengadaan sapras secara umum adalah untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta pengadaannya yang tepat waktu. Nah, di sini ada tujuan pengadaan sarana dan prasarana menurut pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Itu ada 5 poin ya. Yang pertama, dengan melakukan suatu pengadaan sarana dan prasarana tujuannya bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Maksudnya adalah bisa meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban atas pengadaan sapras. Lalu yang kedua, bisa meningkatkan pula akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Jadi dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana ini itu bisa meningkatkan akses pasar. Maksudnya adalah bisa meningkatkan daya pasar, atau misalnya kita bisa dengan mudah mengakses siapa saja sih perusahaan-perusahaan yang mengadakan atau perusahaan-perusahaan yang menyiapkan barang atau jasa yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dan persaingan usaha yang sehat maksudnya di sini adalah jadi pihak-pihak yang memang pihak-pihak lain gitu yang memang mereka di bidang sarana dan prasarana itu bisa bersaing secara sehat gitu ya. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Nah, dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana ini bisa meningkatkan proses pengadaan sapras lebih efisiensi lagi. Artinya di sini lebih kepada meminimalisir dana dan daya untuk mencapai kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Maksudnya di sini adalah apabila kita sudah mengadakan
atau kita sudah melakukan pengadaan sarana dan prasarana dengan baik, dengan benar, maka itu bisa mengontrol proses pengadaan dan mengaudit proses pengadaan itu jauh lebih mudah. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Maksudnya di sini ketika kita melakukan suatu pengadaan SAPRAS itu bisa memenuhi kebutuhan akses atau mempermudah mengakses informasi apa saja sih tentang pengadaan SAPRAS, atau misalnya barang-barang apa saja sih yang memang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi apa yang dibutuhkan itu sesuai dengan proses pengadaannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip pengadaan sarana dan prasarana, di mana prinsip-prinsip pengadaan SAPRAS ini terdiri dari 7 prinsip ya. Yang pertama ada efisiensi. Nah, efisiensi di sini maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan. Artinya, jadi harus menggunakan dana yang telah ditetapkan dan pencapaian hasilnya pun harus maksimal tanpa menurunkan kualitas barang yang ada. Itu prinsip dari pengadaan yang pertama, yaitu efisien. Yang kedua, efektif. Maksud daripada efektif di sini adalah di mana pengadaan barang atau jasa itu harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan melihat ketersediaan barang yang ada ya. Selanjutnya yang ketiga, transparan. Transparan di sini maksudnya adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa itu harus bersifat jelas dan harus diketahui juga secara luas oleh penyedia barang atau jasa. Lalu yang keempat, harus bersifat terbuka. Terbuka di sini maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Jadi terbuka ini maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa itu bisa diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang ada di masyarakat gitu, tapi melalui proses persyaratan atau kriteria tertentu sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya, bersaing. Bersaing di sini maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin pengadaan barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang atau jasa. Lalu yang keenam, harus berpegang prinsip adil dan tidak diskriminatif. Maksudnya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon pengadaan barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dan yang terakhir, prinsipnya harus akuntabel. Akuntabel di sini harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa. Di sini ada 6 pihak. Yang pertama yaitu LKPP. LKPP itu singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, di mana LKPP ini adalah lembaga pemerintah non-departemen atau lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Nah, tugas LKPP ini adalah untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lalu selanjutnya ada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran atau PA dan KPA. Nah, pengguna anggaran biasanya adalah seseorang dengan jabatan tinggi pada instansi yang membuka pengadaan barang dan jasa. Misalnya, pengguna anggaran pada kementerian yaitu menteri. Lalu kalau misalnya pengguna anggaran pada BUMN yaitu pemimpin BUMN. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Dan demikian juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, jadi tanggung jawab penuh atas pengguna anggaran PA yang telah disediakan untuk pengadaan barang jasa berada di tangan PA sebagai pembawa anggaran dan kebijakan. Kalau kuasa pengguna anggaran itu biasanya terdiri dari satu orang atau beberapa orang yang memiliki kekuasaan terhadap operasional anggaran yang disediakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut. Selanjutnya ada penjabat pembuat komitmen atau PPK. Penjabat pembuat komitmen bertugas untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan rencana pengadaan, surat menyurat, dan penandatanganan kontrak. Lalu selanjutnya yang keempat ada unit pelayanan pengadaan, di mana unit pelayanan pengadaan ini merupakan pihak yang dibentuk oleh instansi pemerintah pemberi lowongan pengadaan barang dan jasa kepada pihak yang akan terlibat langsung dalam proses pengadaan tersebut. Yang kelima, panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan, di mana merupakan sekelompok orang atau seseorang dari lingkungan PNS atau BUMN dan instansi yang bersangkutan bertugas menerima hasil pekerjaan. Pekerjaan di sini adalah pekerjaan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada instansi masing-masing. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah penyedia barang atau jasa rekanan atau kontraktor, di mana penyedia barang atau jasa ini merupakan perseorangan atau suatu badan usaha yang menjadi penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah atau lembaga terkait. Nah, biasanya penyedia barang atau jasa ini dipilih berdasarkan beberapa metode, di antaranya penunjukan langsung, bisa melalui seleksi atau pelelangan. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang metode pengadaan. Nah, di sini ada beberapa metode pengadaan. Yang pertama ada pelelangan, pengadaan langsung, petunjuk langsung, kontes, dan melalui swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita bahas satu persatu. Untuk metode pengadaan yang pertama yaitu melalui pelelangan, di mana metode itu adalah tata cara dalam pemilihan penyediaan barang yang digunakan untuk melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, di sini ada 5 metode. Kita bahas yang pertama yaitu pelelangan, di mana pelelangan ini merupakan metode pemilihan penyedia barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan jasa lainnya yang memenuhi syarat. Itu yang dimaksud dengan pelelangan. Lalu yang kedua dengan cara penunjukan langsung, di mana penunjukan langsung ini adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung suatu penyedia barang atau jasa. Jadi langsung ditunjuk
kalau untuk pelelangan itu sendiri biasanya banyak yang mengikuti penyedia. Jadi banyak penyedia barang atau jasa yang ikut serta gitu ya dalam melakukan penyediaan barang atau jasa. Nah, nanti dari pelelangan itu biasanya dipilih gitu siapa yang memang memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Kalau petunjuk langsung itu metodenya langsung dipilih aja gitu oleh perusahaan. Jadi perusahaan langsung memilih siapa penyedia barang dan jasa yang mereka kehendaki gitu. Lalu yang ketiga ada pengadaan langsung. Kalau pengadaan langsung salah satu metode pemilihan di mana pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses pelelangan atau proses seleksi. Nah, yang keempat melalui kontes. Nah, kontes di sini adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Nah, itu yang dimaksud dengan metode kontes. Selanjutnya yang terakhir, swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kalau untuk swakelola di sini biasanya mengandalkan sumber daya yang ada di dalam instansi tersebut untuk merencanakan, mengorganisasi, mengerjakan, dan mengawasi secara mandiri proses pengadaan barang dan jasa. Jadi, kalau untuk swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah ini caranya dengan mengandalkan sumber daya yang ada di dalam instansi tersebut dan dikelola sendiri oleh instansi tersebut. Selanjutnya ada kriteria panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa. Nah, untuk pengadaan sarana prasarana itu ada panitianya ya, ada panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa. Nah, ini yang akan dibahas yaitu mengenai kriteria kepanitiaan, pengadaan dan penyedia barang dan jasa. Nah, pihak yang menjadi panitia pemilihan penyediaan barang dan jasa ini memang harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kriterianya adalah memiliki keahlian manajerial. Maksudnya adalah panitia tersebut ya harus mampu memanage gitu secara teknis, berpengalaman gitu ya, dan bisa memanage atau bisa mengatur proyek-proyek tentang pengadaan barang atau jasa. Lalu yang kedua, memenuhi aturan menjalankan usaha seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan menyangkut bentuk dan legalitas usaha. Yang ketiga, mempunyai kapasitas hukum untuk menandatangani kontrak proyek yang akan dikerjakan. Yang keempat, bebas dari keadaan pailit, pengawasan pengadilan ataupun memiliki direksi yang tidak dalam proses hukum. Maksudnya bebas dalam keadaan pailit di sini adalah terbebas dari proses hukum, artinya tidak terlibat atas pengawasan hukum atau bebas dari pengadilan ya. Lalu yang kelima, memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Selanjutnya ada etika pengadaan berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2018. Nah, di sini untuk pengadaan sarana dan prasarana ini agar tidak terjebak dalam penyelewengan,
para pihak yang terlibat dalam pengadaan sapras harus berpedoman pada etika pengadaan barang atau jasa yang ditetapkan. Nah, ini ada etika pengadaan berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Yang pertama, melaksanakan tugas secara tertib, harus disertai dengan tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tujuan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, harus bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi. Jadi harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis dengan pihak yang terkait. Yang keempat, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi harus dihindari tuh yang namanya pertentangan antara pihak terkait. Lalu yang kelima, menghindari dan mencegah pemborosan atau kebocoran keuangan negara. Yang keenam, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi. Nah, ini tidak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang ya atau kolusi. Artinya tidak boleh memanfaatkan kewenangan yang sudah diberikan. Dan yang ketujuh, tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah baik dalam bentuk imbalan, komisi, rabat, dan apa saja kepada pihak siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Maksudnya di sini adalah tidak boleh adanya sogok menyogok gitu dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Jadi harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan maupun prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Ya, baik, itulah pembahasan pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik.